selang-selingi kalau nyuwun mungkin mau kan aku kode Mas Yainal atau dulur-dulur jaringan Mas Melki, Mas Yogi sing dinane mungkin ora rebutan tentang tani lah mergo iki dolan ning kendeng. Nah, tetep piye carane nyambungno pakaryane iki ana sambung tentang kamardikane petani. Mungkin nyuwun wektale dari napa nggih Mas Yainal, Mas Yogi atau Mas Melki monggo wektalipun. Petani sukses ya. Petani sukses. Ben ketularan Wah, malu apa penandur dadi sendor karo ini Mas Yainal ngerti kok. Nggih, kula ten pojokan mawon. Sesi curhat berarti. Nggih, matur nuwun Kanggun, matur nuwun dulur-dulur. Derek melu rembakan niki enten dulur-dulur Kota Jakarta. Terus juga enten dulur-dulur akademisi Pak Ete ingkang sampun ngancani nggih sareng-sareng seduluran anggene napa proses-proses berjuang mulai berjuang saking pengadilan, berjuang aksi corong kaki dan sebagainya, dan sampai hari ini pun tasih niki nggih. Monggo. Raket ngoten pas sedulurane. Monggo, Mbak, Mas. Dulur kendeng iki. Mbak Suci. Alhamdulillah. Monggo dene pinarais sekalian. Nggih, dereng pangaken kula jenal nggih. Sakniki ten YLBHI ngoten, tapi saderengipun ten LBH Semarang. Wau ditepangake yen kula niku tani sukses. Jane ya ora tani. Ya ora sukses-sukses banget akeh gagale ngoten. Tapi kula badhe crita, krana niki napa nggih? Lelekan niki niku rembagane niku babagan perkara mengenai kamardikane petani. Nah, kula piyambak niku nggih napa nggih? Terjun ten dunia pertanian ngoten nderek nandur brambang niku nggih. Jane nggih maju mundur. Tapi krana wonten dulur kathah nggih sing saged napa dijak rembugan babagan pertanian. Terus kemudian nggih kaping kalihipun gadah dulur sing anak Bandar Dadu ngoten nggih. Dadi rada wani kendel. Ketularan kendele melu terjun ke dunia pertanian. Tapi kula badhe ngengetaken beberapa tahun yang lalu ketika dulur-dulur niku berjuang teng pengadilan jalan kaki sing akhiripun dimenangke kalih pengadilan. Dalam putusan pengadilan niku ada hal yang menarik dalam putusan pertimbangan hakimnya. Salah satunya hakim itu mempertimbangkan satu asas ya, asas-asas pemerintahan yang baik yang jarang sebenarnya itu digunakan oleh hakim untuk memutus atau ini ya menjadi landasan untuk satu keputusan pengadilan, yaitu asas perlindungan terhadap cara hidup pribadi atau pandangan hidup. Nah, di situ disampaikan dalam pertimbangan hakimnya, meskipun pemerintah itu secara peraturan telah menetapkan kawasan-kawasan di Kendeng itu menjadi kawasan pertambangan sebagian gitu ya. Akan tetapi masyarakat negara atau pemerintah itu juga selayaknya memperhatikan dan menghargai dan mengakui sebenarnya dan melindungi cara pandang hidup masyarakat yang ada di kawasan tersebut. Kalau cara pandang masyarakat itu memilih jalan hidupnya itu menjadi petani, maka itu harus dihormati. Dados niki sebenarnya menjadi satu asas yang menarik sebenarnya, karena tadi
saking trios-trios anu nggih, berbagai pengalaman ngoten. Lahan-lahan pertambangan nggih sakniki ingkang ajeng dibangun niku kan mboten lahan kosong. Mboten tidak saja di Kendeng tapi di berbagai wilayah yang lain ya. Termasuk saat ini yang mau dijadikan IKN Ibu Kota Nasional niku nggih mboten lahan kosong. Tapi ada masyarakat adat yang eksis dan bahkan sebelum Indonesia merdeka itu mereka sudah hidup di sana. Cuman seringkali kemudian negara itu menentukan secara sepihak peruntukan kawasan. Jadi yo nak kalau minjem bahasanya Pak Ete itu betul spesialisasi. Jadi rak pernah Rubuk serius aku ya. Iki sama ngomong serius sih kok. lagi. Lah niki nggih karepe nggih ngajak serius Pak Ete. Jadi ora tahu mudhun lapangan, ora tahu roh kahanane, roh buka peta dispedolke. Kawasan-kawasan sing sadurunge. Ning pengadilan niku kan sempat terbukti niku ya. Jadi kalau di 2009, kalau ini ya, saya melihat Kendeng ini kan 3 babak. Babak pertama niku babak Sukolilo, babak kedua niku babak Rembang, babak 3 niku nggih SMS malih balik nang Tambak Romo Kayen. Nah, kalau di babak pertama dulu yang digugat itu adalah kalau tidak salah izin eksplorasi. Nah, kula nggih saged ngertos saking dokumen jane. Kalau waktu dulur-dulur napa gugat ten pengadilan waktu 2009 jane nggih dereng mlebet LBH Semarang ya. Nah niki memang kula wingi cerita Caca LBH iki awet metu sampai napa awet mlebu sampai metu nes kok LBH niku urusane Kendeng wae. Diturunke. Nah niku menarik niku dari babak pertama niku memang terbukti bahwa proses izin eksplorasi waktu itu ketika dikeluarkan itu dasarnya adalah raperda RT RW yang belum menjadi perda, baru rancangan. Dan pada waktu di babak ketiga ketika itu diungkap kembali, kapan sih janjane itu Kendeng dari kawasan kas menjadi kawasan tambang. Nah, apakah pernah ada proses-proses kita ingin melihat bagaimana proses-proses alih fungsi kawasan. Ternyata memang mereka nggak pernah turun lapangan dan begitu saja kawasan pertanian ya, yang dulunya kawasan pertanian diubah sedemikian rupa untuk menjadi kawasan tambang. Yang artinya sebenarnya ya sak-sake niku wae. Siji dolanan sepeda, sing loro dolanan karep. Yen ana sing karep kuwi kanggo tambang ya dadekke tambang. Yen ana sing karep iso wani bayar ya difasilitasi. Nah, jadi proses-proses niku memang proses-proses yang selama ini justru yang pada akhirnya berangkat dari negara yang kemudian tidak pernah melihat atau bertanya kepada masyarakat. Kenapa iso sampai negara kira gelem takon. Nah, niki kula nyambungke babakan ten kemerdekaan. Nah, bagi kula kemerdekaan itu urusan kedaulatan jane. Nah, kedaulatan itu butuh pengakuan. Termasuk kemudian bicara masyarakat nyambung kali asas tadi ya, asas perlindungan terhadap cara hidup atau cara pandang hidup pribadi masyarakat. Sakjane niku kan nggih, masyarakat memiliki kedaulatan untuk memilih jalan hidupnya dan itu harus difasilitasi negara. Dan tentu sebenarnya cara fasilitasi negara itu ya ben ngerti cara pandangi masyarakat iki apa pilihane apa kan kudu takon. Nah, seringkali kemudian proses-proses itu dilampaui. Dan hari ini mungkin yang paling terlihat nyata ketika sidang-sidang DPR MPR ketika mengesahkan revisi Undang-Undang Minerba ya, terus kemudian Undang-Undang Omnibus Law ya, sing rame-rame di demo kali mahasiswa, kali masyarakat di Jakarta tentu di mawon niku disahke bengi-bengi wayahe wong do turu. Nah, niki jane kudu seneng utawa kudu sedih niku. Senenge iki yo DPR kok sregep. Rajin bengi-bengi biasanya turu niku sidang. Nggih. Lembur.
Sepeda suci niku lembur. Nah, proses-proses yang niku sing akhirnya di beberapa tempat yang akhirnya menimbulkan banyak konflik tidak hanya di Kendeng, tapi hari ini sebenarnya konflik itu sudah mulai merata. Terakhir misalkan kita mendengar di Wadas ya, di awal 2022 kemarin tahun niki mawon niku pun banyak catatan konflik ya. Wadas sing dikepung oleh polisi sedemikian rupa yang saya rasa hampir sama pada waktu itu dengan 2008 ketika Kendeng pertama ya Skolilo, ketika kemudian masyarakat itu 9 orang itu dikriminalkan termasuk Enten Badarto dan yang lainnya ya waktu itu. Nah kemudian catatan-catatan di 2022 nih bar Wadas muncul Palu, petani ditembak oleh aparat karena menolak adanya pertambangan di sana. Kemudian muncul kriminalisasi di Wawoni, makanya Mas Melki juga mungkin bisa cerita. Dan terus juga muko-muko di Bengkulu. Dan tentu saja ini menjadi penting sih sebenarnya menjadi perhatian kita bersama. Kenapa Kendeng niki dados penting? Karena nggih Kendeng nak bagi pandangan kula niku semacam monumen nggih. Monumen gerakan perlawanan sing saged nunjukke perjuangan ingkang memiliki bisa mengelola nafas secara panjang. Jujur mawon perjuangan-perjuangan di sektor sumber daya alam niku membutuhkan waktu. Dan beberapa masyarakat atau komunitas yang berjuang itu yang akhirnya itu lelah, nak rasiji lelah, loro itu kalah umur. Jadi perusahaan niku saumpami ini beberapa tempat niku organisasi rakyat niki nggih ingkang konflik kalih hutan, kalih kebun ten Jawa niku mpun mereklaim, mpun nganggoni. Tapi pada titik tertentu ya perusahaan meneng wae dijarke sampai sing akhirnya pimpinan-pimpinan organisasi tani ini kalah umur sedo satu demi satu, gugur satu demi satu. Sementara organisasi rakyat, organisasi tani yang ada itu tidak pernah menyiapkan kaderisasi calon-calon penerus, sehingga urusan pertanian itu masih dianggap Pak Ane ngomong soal reforma agraria tapi anaknya di sekolah ke sing ado-ado rentok Bali. Nah ini jadi sebenarnya jadi refleksi kita bersama sih soal itu. Yang akhirnya ketika kemudian organisasi rakyatnya melemah, perusahaan merangsek lagi dan kemudian mengambil alih beberapa kawasan-kawasan yang sudah dikuasai oleh masyarakat. Nah, saya rasa hari ini niku Kendeng niku jados contoh ingkang sae nggih. Karena enten wiji Kendeng yang juga mulai bicara soal ini ya, lingkungan, soal pertanian ya. Dan itu saya rasa sangat luar biasa, itu satu. Dan yang kedua diingatkan oleh Pak Ete tadi bahwa kita di sini tuh karena kumpulnya tidak hanya sekedar persamaan visi. Kenapa Kendeng itu gede? Gitu. Nonton sendakon kali kula riyen niku. Yo nak miturut kula niki lho, panjangane kula nggih. Niku urusan pas duluran jane niku. Nah, persoalan satu visi niku nggih beberapa kawan mungkin ya kita memiliki keberpihakan yang sama ketika mendapat informasi dari media sosial, dari Facebook terkait mengenai kekerasan aparat terhadap petani. Tapi mau cukup like di Facebook atau cukup komen gitu. Teko sih ora. Apa neng ngewangi. Nah maka sebenarnya keterhubungan ini menjadi penting sebenarnya. Tidak hanya orang itu tahu mendapatkan informasi terkait mengenai penindasan yang ada di beberapa daerah, tapi menjadi penting itu terhubung. Nah saya rasa juga menjadi tanggung jawab sih. Kalau Kendeng itu menjadi monumen, maka Kendeng itu memiliki tanggung jawab saya rasa ya untuk menjadi salah satu simpul penghubung ke gerakan-gerakan lain. Piye carane urip,
piye carane terus ini ya nafasnya itu bisa dikelola dengan panjang gitu. Dan itu saya rasa menjadi hal yang paling penting gitu ya. Dan beberapa mungkin Kang Gun dan kawan-kawan dulur-dulur di Kendeng juga sudah mulai terhubung dengan beberapa wilayah-wilayah yang lain ya terkait mengenai Kars dulu di Lombong dan di sebagainya gitu. Tapi saya rasa menghubungkan menjadi yang lebih luas itu saya rasa menjadi sangat penting, saling belajar dan saling ini ya, belajar dari Kendeng dengan berbagai dinamika, berbagai perlawanannya itu juga menjadi sangat penting, termasuk kemudian pentingnya menyiapkan generasi-generasi selanjutnya kaitannya dengan penolakan dan perlawanan di Kendeng. Kula kinten mekaten ingkang saged kula curhatke niki. Sesi curhat. Enggak tambah jadi panas ini. Lagi udah panas lho Pak Ite. Monggo Pak Ite. Enggak, mumpung ono tamu di sini. Terus satu loh. Oke, aku kasih rumah itu. Yang menarik sebenarnya relasi perkawanan persaudaraan di Kendeng adalah menyadari Kendeng itu sebagai tempat belajar buat semua orang. Yang tak rasakan, ya, ini nyangkruk nih mulai kapan sih? Saya nggak pernah merasa pinter di Kendeng ini. Jadi kalau teman-teman sekarang ada yang merasa pinter, itu kayaknya sedang tersesat. Jadi aku nggak merasa pinter di Kendeng, sehingga dalam perjalanan proses itu belajar dari Kendeng. Kalau kebetulan saya Muslim itu memaknai saya punya mandat sebagai kalimatullah itu ya di sini gitu. Barangkali kalau teman-teman Katolik memahami mandat sebagai citra Allah itu juga di sini. Yang benar-benar mencoba mempelajari tentang Memayu Hayuning Bawono itu juga di sini. Nah, banyak akademisi misalnya yang tersesat merasa pinter di hadapan jemaah Kendengiyah itu. Atau mungkin LSM di Jakarta yang merasa pinter dengan segala programnya yang dibayangkan untuk dibawa gitu. Nah itu kesesatan jilid 1 kalau kita merasa di sini itu sebagai leader ya. Itu udah tersesat lah itu. Jadi tolong dicek ulang relasi teman-teman di sini tuh mau apa. Nah menurutku yang paling enak adalah yang paling baik adalah belajar. Ketika itu belajar, maka mental kerelawanan, mental membantu tanpa pamrih, bismillah itu kayak gitu. Nah kerja-kerja yang dilakukan itu menjadi apa saja. Oh namanya bela gitu. Sesuai dengan ini relung pengetahuan, keterampilan, kepemilikan, akses, kontrol yang bisa dilakukan. Nah, jebakan kita sebagai warga berseragam kadang-kadang itu menjadi menyulitkan. Tapi menarik kalau kita menempatkan sebagai teman belajar dan sama-sama membela. Kalau tadi Jenderal membagi Kendeng sebagai berapa kotak, di setiap kotak punya kesempatan berperan yang beda-beda. Ya, kebetulan saya terlibat dalam kotak-kotak itu. Jadi misalnya kotak bareng Kang Gun ngobrol memastikan bahwa kita harus menjaga Kendeng karena dia sumber air. Masih ingat? Sehingga dianalogikan kayak busa yang harus dilindungi agar nggak hilang. Itu adalah cerita awal berkawan dengan teman-teman di Sukolilo. Sehingga kita harus menghijaukan, karena begitu kita nggak lakukan, seperti tadi disampaikan Kang Gun, di urusan AMDAL, di urusan ini,
kalau pakai bahasa rona lingkungan awal itu pasti dihina-hina gitu, dibohong-bohongkan, buruk rupa. Sehingga kegiatan belajar bareng, mapping air bareng itu adalah upaya yang dilakukan. Dan menariknya itu lebih dari hasil teman-teman akademisi yang modalnya barangkali hanya melihat permukaan, menghitung, dan menilep. Artinya menilep itu kudu dari sewelas dia mono loro. Dan itu banyak, harusnya puluhan. Nah, diskusi spidolisasi itu dilawan dengan fakta yang sungguhnya kita belajar. Walaupun data itu ditilep juga. Ada sejarah menilep, ini kanggung neling. Waduh, gawa tidak hilang. Gaji geri gitu. Misalnya gitu. Atau obrolan-obrolan belajar bareng-bareng, ngobrol ketika masih dengan teman-teman, ya ayo melawan dengan gembira gitu. Kalau tadi disampaikan ada kekalahan, tapi bahwa kita pernah melakukan perlawanan dengan gembira, walaupun di ujung juga sering-sering ada satu kesedihan atau ajakan berani mencepati risiko. Teman-teman di Rembang yang menolak sebenarnya adalah teman-teman yang kalau di bahasa saya yang memahami risiko dan memahami pertanian adalah bentuk pemuliaan bumi yang tidak terbatas, yang risikonya paling rendah. Saya ingat di awal-awal diajak Agun dan nongkrong di rumahnya Om Prin itu, memastikan bahwa di satu waktu nanti pabrik itu akan hadir dan akan lebih berisiko bagi kita. Dan yang jadi masalah kan memang penguasa wong goblok poso itu lebih repot timbang wong pinter kebetulan ragoso. Nah repotnya kan udah diarani goblok ya enggak, tapi memikirkan kepentingan diri itu yang banyak di sana yang perlu dilawan oleh teman-teman, dan kita belajar digendeng atas itu. Jadi investasi di awal untuk melakukan perlindungan adalah proses pembelajaran. Nah, aku tuh iya kebetulan kesini dengan adik-adik mahasiswa MMB ada 5 apa 6. Sebenarnya adalah pengen ngajak mereka belajar juga, melakukan upaya perlindungan nyata gitu, yang nggak anti, kado walai. Walaupun kita juga direpotkan, gitu. Artinya bahwa banyak kasus hal-hal yang seperti ini itu regenerasi dinamika gerakan itu nggak secepat atau nggak seprofesional lawan-lawan kita itu. Aku ingat betul misalnya kasus Tumpang Pitu. Pertama kali kami melakukan gelar peta sebelum ada keributan, alasannya nyari harimau yang ngajak mahasiswa. Itu tahun 97. Berapa kawan-kawan di sini mungkin belum lahir. Ada aktivis yang memang sangat hijau gitu, dan terus-terusan kegiatan. Nah, Tumpang Pitu berganti perusahaan, aktivisnya sih tetap itu aja, jumlahnya ya tetap itu aja, generasinya kurang. Terus pilar menang. Jadi kayaknya menjadi penting neng di sini mencetak aktivis yang baik dan juga punya selain punya cara hidup yang baik itu juga. Dan mungkin juga seperti yang sampaikan Jain, kalau di banyak tempat nanti musuhnya itu adalah waktu, dan kita nggak punya generasi penerus yang cukup baik. Nah, sekolah macam Pendeng ini kayaknya yang perlu diperbanyak. Jadi kalau tadi itu Kang Gun nagih cah-cah nom ini untuk awake dan sak wali juga kita sebenarnya bersama-sama menagih, ayo
membuat sekolah-sekolah macam ini, tempat belajaran macam ini, yang bisa dipraktekkan secara baik dan benar. Itu gitu yang jadi penting dan nggak boleh ditutup gitu. Ayo dibangun nih proses belajar di sini dan di banyak tempat. Moga-moga kita jadi pembelajar yang baik. Jadi proses apa aja yang bisa kita lakukan. Apakah setiap belajar itu selalu menang dan berhasil? Ya kadang-kadang enggak. Tapi moga-moga beberapa cerita kita akan berujung pada kebaikan dan keberhasilan. Semakin sering menggugat terhadap hal-hal yang berisiko tinggi dan merugikan banyak orang, ya ayo kita lakukan. Semakin rajin menggugat bagian iman dan mengurangi risiko menjadi iman berikutnya, itu bisa kita lakukan. Sedikit mungkin juga salah satu pembelaan yang menarik gitu. Jadi pas ulang tahun saya yang 60 itu teman-teman LBH Palembang menang atas wali kotanya, atas gugatan banjir. Artinya ketidakmampuan menjalankan mandat wali kota. Mungkin ini jadi contoh baik kalau kita bisa menggugat atas kegagalan atau ketidakmampuan menjalankan mandat di tempat-tempat lain yang memunculkan risiko tinggi. Ya di Pati ada banjir misalnya, termasuk perubahan kawasan jadi tambang, hal-hal yang memungkinkan menempatkan petani menjadi dalam tanda petik kelompok berisiko tinggi. Bacaan itu saya pikir menjadi perlu. Jadi kalau di obrolan pertama saya mikirkan tentang yang sepele-sepele membantu petani, tapi barangkali hal-hal yang berpotensi merugikan petani, berisiko terhadap petani, nggak langsung kaitannya dengan tata kelola ruang. Ya nek gelem, mari kita rame-ramekan gugat. Kira-kira wanira gitu, kira-kira nikmat nggak melakukan itu. Jadi setiap pengetahuan kita gunakan untuk itu. Ini kemauan matur suwun rada dawa muga-muga mulai panas iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia debar jantungku, getar nadiku, berbau